Ketua Penyuluh Agama Katolik Kota Medan. Selamat berjumpa kembali dalam obrolan Penyuluh Katolik Medan atau OPKM. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah peristiwa besar yang baru saja berlangsung dalam kehidupan Gereja Katolik Indonesia. Apa itu? Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia yang kelima, yang disingkat dengan Saki 5. Sidang ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 sampai tanggal 7 November yang lalu, dan tema yang diangkat sungguh indah dan sangat menantang, ya. Nah, apa itu temanya? Temanya itu berjalan bersama sebagai ziarah pengharapan menjadi gereja sinodal yang misioner untuk perdamaian. Saya kira di sini ada 3 kata kunci yang perlu kita pegang, gitu ya. Kata kuncinya, 1, sinodal. Yang kedua, misioner, dan yang ketiga itu tentang perdamaian. Nah, apa dan bagaimana itu? Untuk membahas tema ini lebih dalam, kita sudah bersama dengan 2 narasumber hebat. Dan narasumber yang pertama ini ialah seorang pemerhati kehidupan gereja dan formator pastoral. Siapa itu? Silakan. Perkenalkan, bersama saya Bapak Demaran Sigiro. Ya, Bapak Demaran Sigiro sebagai pemerhati kehidupan gereja dan formator pastoral. Nah, narasumber yang kedua dengan Bapak siapa? Saya Jetra Hail Saragi, Salve. Ya, baik, dengan Bapak Jetra Hail Saragi. Bapak Jetra Hail Saragi ini selain dari penyuluh agama Katolik, beliau juga seorang aktivis awam Katolik yang aktif dalam pelayanan kaum muda dan keluarga, ya Pak ya. Nah, Bapak Demaran juga selain dari penyuluh agama Katolik, beliau juga seorang pemerhati kehidupan menggereja dan formator pastoral. Nah, baik Bapak Demaran dan Bapak Jetra Hail Saragi, kita akan mulai memperdalam tentang Saki ini, ya, sidang agung, ya. Kita ingin menggali lebih dalam dulu apa itu Saki itu, ya, supaya orang tidak bertanya-tanya apa sih Saki itu, gitu kan? Nah, sebenarnya apa Saki itu dan mengapa pentingnya Saki itu bagi umat Katolik di Indonesia? Begitu kira-kira, Pak. Baik, terima kasih sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh host kita bahwa Saki yang sudah berlalu tanggal 7 sampai 7 November kemarin, iya, ya. Jadi Saki itu adalah singkatan dari Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Itu sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh seluruh pemimpin gereja dan ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, disinilah para uskup, para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan seluruh umat beriman berkumpul. Untuk apa? Itu untuk menegaskan arah misi gereja di tengah bangsa Indonesia. Jadi, ini bukan hanya sidang para pemimpin gereja, tetapi juga perayaan iman dan harapan umat Katolik Indonesia. Semua unsur gereja diundang untuk mendengarkan karya Roh Kudus yang menuntun langkah kita bersama ke depan. oh, begitu ya Pak ya. Kalau saya itu suka menggambarkan Saki itu ibarat pesta kasih gereja di Indonesia. Sekali lagi saya kasih Pak ya, pesta kasih gereja di Indonesia gitu. Nah, di sana itu ada semangat kebersamaan, ada dialog,
lalu kemudian mendengarkan, dan juga berdoa bersama. Tahun ini kan, ini sebenarnya tema itu sangat relevan yang disampaikan tadi kan. Itu tentang apa? Sinodalitas, misi, dan perdamaian. Nah, gitu. 3 hal yang sangat dibutuhkan, dan ini sangat dibutuhkan di zaman kita ini, di zaman yang penuh dengan ketegangan ini. Oh begitu Pak ya, jadi itulah dasarnya mengapa sakit ini sangat penting untuk khususnya gereja Katolik di Indonesia, Pak ya. Nah, jadi bukan hanya semacam pertemuan administratif dia ya, Bukan. tetapi sebuah perjalanan iman, begitu ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Saki adalah sebagai bentuk nyata gereja yang mau berjalan bersama, seperti disampaikan tadi, sinodalitas. Jadi bukan gereja yang mau berjalan sendiri-sendiri atau masing-masing, tapi gereja yang hadir untuk saling mendengarkan dan saling meneguhkan satu dan yang lain. Oh begitu Pak ya. Jadi, nah kita sudah mendengarkan apa pentingnya tadi Saki itu ya, sidang agung tadi untuk kalangan gereja Katolik di Indonesia. Nah sekarang kita ingin kembali menggali ya lebih dalam lagi tentang tema besar Saki yang kelima, yang yakni berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan. Nah, dari tema ini apa kira-kira makna di balik tema ini, Pak? Jadi kalimat yang Bapak sampaikan tadi itu punya makna yang sungguh mendalam, yaitu berjalan bersama. Jadi berjalan beriringan ini mau berbicara tentang sinodalitas. Itu sebuah cara hidup gereja yang menekankan di dalamnya ada sebuah komunal, yaitu persekutuan. Jadi masing-masing menunjukkan partisipasi aktif dan di dalamnya ada sebuah misi. Kita tidak lagi memandang gereja sebagai lembaga hierarkis, ya, tetapi sebagai lembaga atau yang di dalamnya seluruh umat Allah yang saling melengkapi di dalam sebuah pelayanan. Oh, Lalu, kata peziarah pengharapan ini mengingatkan kita bahwa hidup beriman adalah sebuah perjalanan, kan gitu. Kita semua ini kan ibaratnya ini peziarah nih kita ini. iya. Yang kemudian kan yang berjalan menuju Allah dengan segala suka duka kehidupan. Nah, dalam perjalanan itu tentunya kita diundang menjadi pembawa harapan. Di mana? Di tengah dunia yang penuh dengan luka dan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kita harus menjadi pembawa harapan di sini. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Nah, sangat tertarik bagi saya, khususnya dalam kata perdamaian. Ya, karena di sana tadi ada 3 kata kunci. Ya, yang terakhir itu ada perdamaian. Ya, seperti menjadi sebuah pesan sosial yang kuat. Gitu ya. Apa kira-kira maknanya itu, Pak? Ya, jadi karena di dalam situasi yang sudah disampaikan tadi, yang penuh dengan ketidakpastian ini, yang di dalamnya ada ketegangan akan segala hal-hal yang dialami, maka di sini gereja tidak bisa lagi menutup diri. Nah, misi kita bukan hanya lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dunia yang kita alami secara bersama saat ini. Nah, Paus Fransiskus dalam ensikliknya itu Fratelli Tutti, di dalamnya dibuat sebuah penekanan itu bahwa kita menjadi saudara bagi semua orang. Disitulah ditekankan pentingnya gereja sebagai pembangun atau pencipta perdamaian itu. Tidak lagi terjadi ada pemisahan-misahan antara satu dengan yang lain, tapi gereja hadir untuk menghadirkan sebuah jembatan yang menghasilkan perdamaian. Jadi gereja menjadi duta perdamaian di seluruh dunia, di tengah masyarakat yang mudah terpecah karena situasi saat ini. Karena apa saja? Karena kondisi politik, perekonomian, dan juga karena perbedaan situasi sosial masyarakat. Itulah kurang lebih. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Berarti
makna dari perdamaian ini cukup luas, cukup sangat menyentuh sisi masyarakat khususnya umat Katolik. Ya. Karena bukan hanya di kalangan gereja itu sendiri, tetapi dia keluar dari dirinya sendiri. Begitu Pak ya. Nah, baik. Terima kasih, tadi kita sudah berbicara soal tema Saki itu. Nah, jadi sekarang mari kita lihat kembali, kita membahas bagaimana Saki ini dijalankan. Bagaimana Saki ini dijalankan? Kira-kira ada nggak Pak tahapan-tahapan tertentu yang hendak dilaksanakan? Ya. Jadi Saki ini bukanlah sebuah kegiatan yang berdiri sendiri. Ada tahapan-tahapannya. Itu prosesnya dimulai dari tingkat keuskupan dulu. Oke. Nah, kemudian memasuki tingkat provinsi gerejawi, lalu sampai ke tingkat nasional. Itulah yang baru saja dilaksanakan. Iya, itu sampai tanggal 3 kemarin. Jadi setiap tahapan ini menjadi sarana untuk mendengarkan pengalaman umat dan untuk menemukan jejak karya Roh Kudus di tengah kehidupan masyarakat. Jadi disitulah kesempatan bagaimana kita dapat mendapatkan apa yang dialami oleh masyarakat untuk nanti disepakati bersama menjadi misi kita ke depan, begitu. Dan yang menariknya, proses yang telah dilakukan itu dalam Saki itu, ini melatih kita untuk mendengarkan dengan hati. Biasanya kan mendengar dengan telinga, ini di dalam lagi, masuk ke dalam dengan hati. Lalu kemudian, dan dalam budaya kita itu kan, yang sering terjadi itu apa? Terburu-buru berpendapat. Lalu kemudian gereja melalui pertemuan itu, Saki itu mengajak untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa kata Roh ke dalam dirinya atau melalui pengalamannya, dan gitu. Sehingga mereka-mereka yang kecil, mereka-mereka yang terpinggirkan itu bisa merasakan bahwa memang Allah hadir di dalam dirinya, kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Jadi Saki itu bukan cuma rapat besar Pak ya, bukan cuma rapat sidang seperti itu, tapi juga sebuah perjalanan spiritual bersama. Benar sekali, tepat sekali yang dikatakan Mas, bahwa inilah sebuah kesempatan atau sebuah pertemuan atau kegiatan yang di dalamnya terdapat spiritualitas, bela rasa, dan pembedaan roh. Jadi disinilah kita belajar untuk menyelami lebih dalam pengalaman umat, dan di sana kita dapat mencari kehendak Tuhan di dalamnya yang akan kita jalani secara bersama. Oh baik, jadi sungguh sangat mendalam ini Pak ya. Jadi kita sobat OPKM yang baik ya, kita sudah menggali lebih dalam, maka sekarang kita masuk ke inti dari tema Saki itu, yaitu apa? Gereja yang semakin sinodal. Apa kira-kira yang dimaksud dengan gereja yang semakin sinodal ini Pak? Gereja sinodal itu adalah gereja yang berjalan bersama. Siapa saja yang berjalan bersama? Umat, para imam, dan para gembala, atau mungkin para pengurus gereja, bisa jadi mungkin, dan juga umat di lingkungan. Sinodalitas itu bukan sekadar struktur baru, melainkan apa itu? Cara hidup dalam Roh Kudus. Artinya apa? Kita semua punya tanggung jawab dan panggilan untuk membangun gereja. Jadi sinodalitas ini menuntut adanya budaya baru. Sampaikan tadi, ini sudah mengajak kita untuk berhenti sejenak, bukan lagi hanya untuk menunjukkan pendapat masing-masing, tapi kita menyelami. Nah, jadi budaya baru ini, yaitu di dalam hidup gereja, disitulah diharapkan adanya perjumpaan satu dengan yang lain, juga konsultasi, ada keterbukaan, dan juga tanggung jawab bersama. Jadi tidak ada lagi kami atau mereka, tapi semua di sini adalah menjadi satu bagian, satu tubuh Kristus yang saling melayani. Bukan lagi mereka, kami, tapi kita semua. Sinodal, berjalan bersama. Bukan lagi berjalan kami
masing-masing ya, tetapi berjalan bersama, bagian dari satu tubuh Kristus yang sangat saling melayani. Gitu ya, sangat mendalam ternyata arti dan makna sinodalitas ini. Dan juga sinodalitas juga membawa gereja keluar dari dirinya sendiri. Iya, betul sekali. Ya. Membawa gereja itu keluar dari dirinya. Gereja yang sinodal itu adalah gereja yang keluar. Artinya apa? Hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Memperjuangkan keadilan tentunya. Untuk apa lagi? Berdialog dengan semua orang yang berkehendak baik tentunya. Jangan dialog untuk membuat yang tidak baik. Dan harusnya keluar dari dirinya menjadi tanda kasih Allah di tengah-tengah dunia yang nyata. Oh, berarti semakin dalam sinodal itu berarti sinodal kita berjalan bersama untuk memperjuangkan Hal yang baik. Iya. Nah, baik, terima kasih. Nah, bagian yang sangat menarik dari sidang agung ini, sidang agung yang kelima ini adalah tentang panggilan misioner. Ya, Ini ya. juga salah satu hal yang menarik. Betul. Panggilan misioner. Dalam sidang ini ada 4 yang disoroti saya kira di sana. Ada 4 hal yang disoroti. Yang pertama kaum muda, yang kedua itu perempuan, ya. Yang ketiga lansia, lanjut usia, dan yang keempat itu ada saudara-saudari yang difabel. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu, bisa tak ya? Boleh penjelasan ini misi-misi dari keempat hal ini. Nah, maka bolehkah kita mulai dari kaum muda? Bagaimana peran mereka? Bagaimana peran mereka dalam panggilan misi ini? Iya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mulai dari pertama dari kelompok kaum muda. Iya. Orang muda itu disebut sebagai terang di tengah malam yang gelap. Itulah orang muda. Terang di tengah malam yang gelap. Tapi seringkali mereka hanya dilihat sebagai peserta. Itu yang sering kan gitu kan. Nah, tidak kita anggap itu sebagai rekan yang sejajar dalam pelayanan. Nah, dalam hal ini gereja diharapkan memberikan ruang agar orang-orang muda ini lebih luas untuk berbicara, lebih luas untuk didengar, artinya lebih banyak didengarkan dan juga lebih banyak diberi kepercayaan atau diakui kira-kira gitu. Benar sekali. Ya. Orang muda perlu kita libatkan. Ya, mereka perlu dilibatkan bukan hanya dalam kegiatan rohani saja. Ya. Jadi mereka itu juga perlu dilibatkan dalam segala hal, dalam bidang sosial, budaya, bahkan dalam politik. Karena dengan cara ini mereka menjadi misionaris harapan baru, menjadi terang di mana mereka berada. Karena mereka adalah generasi. Iya. Energi mereka yang masih muda, semangat muda mereka itu perlu kita manfaatkan untuk kegiatan misionaris dunia, supaya akhirnya mereka menjadi misionaris yang memberikan pengharapan di dunia yang situasinya saat ini sangat berubah begitu cepat. Oh ya, jadi di sini gereja sungguh-sungguh sangat merangkul kaum muda ini ya, karena mereka merupakan generasi penerus gereja. Tanpa mereka, saya kira gereja perkembangannya akan lambat, gitu ya. Nah, baik, terima kasih. Nah, tadi kita sudah melihat peran kaum muda ya. Nah, sekarang bagaimana peran misioner kaum perempuan? Ya, begitu kira-kira. Bagaimana peran? Itu tadi yang sangat ditekankan. Yang pertama kaum muda, bagaimana supaya mereka sungguh-sungguh dirangkul, diberikan peran yang cukup aktif dalam kegiatan misi ini. Perempuan juga kurang lebih memang sangat perlu. Ya. Jadi Saki ini menegaskan bahwa perempuan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi bagian hakiki dari tubuh gereja itu sendiri. Jadi kaum perempuan dipanggil untuk terlibat dalam kegiatan misi ini, ya, di mana kaum perempuan yang selama ini mungkin termarginalkan, tetapi ini diharapkan supaya mereka juga punya peran hakiki dalam kepemimpinan, terutama dalam pelayanan. Dan itu bukan sekedar soal keadilan gender, bukan hanya itu, bukan. Jadi ini soal panggilan iman, gitu. Suara dan kepekaan perempuan bisa membantu gereja itu sebenarnya menghidupi atau hidup dalam menggereja
dan mereka itu memiliki kasih yang lebih dalam dan mempunyai empati yang lebih tinggi. Sebenarnya semua manusia punya, tetapi perempuan itu punya kelebihan di sana. Baik, iya ya. Jadi dalam gereja Katolik juga sangat memperhatikan bagaimana peran perempuan itu dalam kehidupan menggereja, gitu ya. Jadi mereka gereja memberikan ruang bagi kaum perempuan untuk memberikan perhatian gitu ya, karena mereka punya soal rasa itu kan perempuan itu betul dalam sekali itu. Baik, terima kasih ya. Jadi kita sudah melihat peran kaum muda tadi, lalu peran perempuan, lalu yang ketiga ini dia yang lansia. Ya. Bagaimana kira-kira peran lansia dalam panggilan misi ini, Pak? Nah, jadi harus diakui ya bahwa terkadang orang yang sudah lanjut usia, peran mereka mungkin dianggap seiring dengan bertambahnya usia, semangat mereka semakin menurun, tapi bukan berarti itu mereka tidak lagi punya peran dalam karya atau kegiatan misi ini. Mereka justru disebut sebagai pembagi rahmat iman dan kebijaksanaan. Gereja ingin menegaskan bahwa usia lanjut bukanlah sebuah beban, tidak, melainkan sumber inspirasi dan pengharapan. Mereka mengingatkan kita akan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita yang masih kita rasakan pada saat ini. Kehadiran mereka, senyum mereka, ya, semangat mereka untuk menjalani kehidupan mereka menjadi harapan bagi kita bahwa kita sungguh yakin Allah masih menopang hidup. Ya, dan tentu saja juga gereja itu diajak untuk memastikan bahwa orang-orang atau orang tua yang lanjut usia itu harus dipastikan, gereja memastikan bahwa mereka tetap punya tempat, gitulah. Bukan hanya tempat untuk duduk ya. Mereka tetap punya tempat dan mereka itu bermartabat dalam kehidupan menggereja. Yang bukan malah kita tinggalkan, atau gereja bukan malah meninggalkan, tetapi apa? Mereka diikut sertakan. Kalaupun orang tua tidak bisa lagi menjadi petugas liturgi, tetapi mereka bisa menikmati liturgi yang sudah berjalan dalam gereja. Gitu. Artinya di sini gereja sangat merangkul semua kalangan, semua kalangan. Nah, kaum muda, kaum perempuan, ya lalu usia, ya sangat merangkul dan memberikan tempat. Gereja sangat memberikan tempat bagi mereka untuk bermisi, berperan penting dalam pelayanan, dalam hal segala macam itu, dalam hidup gereja, dalam masyarakat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada keterkaitan atau ada juga panggilan misi orang yang difabel, saudara-saudara difabel. Nah, kira-kira apa peran mereka itu? Peran misi mereka dalam hidup gereja. Saya ini. Yang orang saya. Ini bagi saya ini panggilan gereja untuk melayani mereka atau memberdayakan kan gitu atau mengikut sertakan yang difabel. Ini bagi saya ini sangat menyentuh ini. Bahkan ini panggilan gereja untuk menjadi apa? Artinya tujuan gereja untuk membuat dirinya menjadi tempat yang paling ramah bagi saudara-saudara yang difabel atau memiliki keterbatasan sebenarnya kan. Bukan hanya dengan fasilitas saja kita sediakan, tidak, tetapi juga dengan hati yang terbuka kepada teman-teman atau saudara-saudari kita yang difabel gitu. Karena setiap pribadi, setiap individu, setiap manusia, apapun kondisinya, sehat, sakit, sempurna atau tidak sempurna, mereka adalah sosok yang istimewa. Sebagaimana yang perlu kita ketahui bahwa seluruh manusia laki-laki maupun perempuan adalah citra Allah. Citra. Jadi mereka betul sekali. Sungguh berharga di hadapan Allah, dan mereka bukan objek belas kasihan, tetapi mereka adalah subjek misi gereja itu. Subjek misi gereja. Luar biasa ya. Dari percakapan kita hari ini sangat luar biasa. Kita sudah mendalami apa sebenarnya sakit itu. Jadi
sangat luar biasa. Saya semakin yakin bahwa Saki yang kelima ini bukan hanya sebatas acara besar ya, bukan hanya sebatas rapat besar antara seluruh uskup dan pihak-pihak terkait, tetapi juga merupakan gerakan rohani ya, gerakan rohani untuk membangun apa? Membangun gereja yang semakin mendengarkan, iya, yang lebih terbuka, ya, dan lebih berbela rasa, gitu ya. Jadi terima kasih kepada narasumber kami, Pak Demaran Sigiro dan Pak Jetra Hail Saragi atas refleksi dan inspirasinya. Jadi semoga semangat Saki yang kelima ini menjadi gerak nyata di setiap paroki-paroki, setiap komunitas dan keluarga kita. Amin. Ya, terima kasih. Semoga kita semua sungguh-sungguh menjadi seorang yang hadir untuk menjadi seorang peziarah pengharapan. Dan juga semoga gereja kita semakin sinodal, semakin kuat dalam misinya dan membawa damai bagi dunia. Iya, baik, terima kasih ya, itu harapan gereja dan harapan kita. Ya, semoga gereja dan seluruh umat gereja Katolik khususnya semakin berjiwa sinodal, misioner, dan membawa damai di tengah-tengah dunia. Ya, kalau tidak bisa di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga. Kalau tidak bisa di tengah-tengah keluarga, berdamailah dulu dengan Diri sendiri. Jadi terima kasih untuk Pak Demaran Sigiro, Pak Jetra Hail Saragi sudah menemani kita dalam obrolan penyuluh agama Katolik Medan, mendalami tentang Saki yang kelima ini. Saya Hekti Sinaga sebagai host pada acara ini. Kami mohon pamit dan terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast obrolan penyuluh Katolik Medan. Horas, horas, horas. Majulah.